Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sesti Santika, asal komisariat dari Sekolah Tinggi Teknologi Garut. Di sini saya akan menjelaskan kembali atau mereview kembali materi yang telah diberikan pada waktu SIG. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Islam di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, tetapi mayoritas penduduk menganut agama Islam. Sebagian hukum Islam di Indonesia telah berlaku pada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam. Adanya peradilan agama mayoritas bangsa Indonesia telah mempengaruhi pandangan hidup bangsa ini dalam sejarah, termasuk dalam bidang hukum. Kenyataan ini telah dilihat oleh para ahli dari hukum Belanda. Bagi orang Islam di Indonesia, hukum Islamlah yang berlaku baginya. Seiring dengan beragamnya corak pemikiran teori hukum di atas serta perkembangan dinamika pemikiran dan penerapan hukum Islam di Indonesia dari masa pra-kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan, makalah muncul teori eksistensi, yakni teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam di Indonesia. Menurut teori ini, Islam di Indonesia adalah bagian integral dari hukum nasional Indonesia. Yang kedua, hukum Islam bersifat mandiri, dalam arti kekuatan dan wibawanya diakui oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional Indonesia. Norma hukum Islam atau agama yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional yang ada di Indonesia. Hukum Islam merupakan bahan dan unsur utama hukum nasional di Indonesia. Hukum Islam baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarkan di tanah air Indonesia. Belum ada kesepakatan ahli tentang awal masuknya Islam di Indonesia, tetapi ada yang mengatakan hukum yang mengatakan pada abad ke-7 Masehi atau abad ke-13 Masehi. Eksistensi hukum Islam di Indonesia patut diperhitungkan. Artinya, kontribusi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional telah memiliki kekuatan normatif dan kehadirannya semakin memperkuat wibawa hukum Islam di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana stigma hukum Islam di Indonesia bagi perempuan. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, tetapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedudukan laki-laki dan perempuan itu adalah sama. Tidak ada yang membedakan kecuali ketakwaannya. Kenapa stigma perempuan kurang baik gitu? Kenapa stigma perempuan itu kurang baik? Karena perempuan di sini adalah kekurangan jiwa kepemimpinan. Stigma perempuan itu hanya bisa memasak, mempunyai suami, mempunyai anak-anak, mengasuh, membereskan pekerjaan rumah, dan tidak ada hak untuk menjadi pemimpin. Tetapi dalam hukum Islam, perempuan dan laki-laki itu sama, tidak ada yang membedakan. Yang hanya membedakan itu adalah ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, seiring perkembangannya zaman, roda berputar. Tidak hanya laki-laki sebagai pemimpin, perempuan juga bisa berperan dalam berbagai hal. Sehingga stigma-stigma tersebut mulai memudar. Namun, stigma-stigma itu belum sepenuhnya memudar. Masih saja di pendalaman atau di kampung-kampung, masih saja stigma itu kurang baik tentang perempuan. Sehingga kewajiban perempuan itu hanya mengasuh anak, memasak, mencuci, atau hanya nurut kepada suami saja. Tetapi perempuan itu mempunyai hak yang sama dalam hukum Islam di Indonesia. Kewajiban perempuan bukan hanya sebagai hal-hal yang disebutkan tadi. Perempuan juga bisa menjadi pemimpin.
Kewajiban perempuan juga dapat mengganti posisi yang harus ditepati. Di sini adalah perempuan mempunyai stigma yang sama, mempunyai peran dan posisi yang sama. Perempuan bisa cerdas dengan belajar. Perempuan bisa pintar dengan belajar. Orang pintar adalah orang yang mampu mengatur orang pintar. Jadilah orang pintar, jadilah perempuan yang pintar. Karena apa? Islam juga tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan mempunyai hak yang sama sejak dari dulu. Karena tidak ada yang bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Semuanya mempunyai hak yang sama. Dan laki-laki yang dapat digantikan oleh perempuan. Tapi tantangan tersendiri yaitu hadir juga aspek budaya yang menganggap perempuan itu terlalu femininitas atau dianggap kelemahan dari perempuan tersebut, yang merupakan hanya laki-laki yang bisa menjadi seorang pemimpin. Tetapi kalau dilihat dari kacamata agama Islam, perempuan mempunyai kontribusi yang besar bagi sejarah dan peradaban. Lemahnya pemberdayaan perempuan karena dipengaruhi oleh kultur, ras yang mendiskriminasi perempuan. Oleh karena itu, perempuan diharapkan dapat memainkan perannya dalam ranah publik dan domestik. Dan adanya rekonstruksi pemikiran peran perempuan di sektor publik ini akan mensetarakan antara laki-laki dan perempuan. Ingat, perempuan itu mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Karena perempuan yang cerdas akan melahirkan generasi yang cerdas. Yang ketiga, ketika kita perempuan tidak bisa membantu dengan tenaga, maka bantulah dengan pemikiran kita. Bantulah dengan pemikiran dan perasaan yang kita bisa. Karena apa? Itulah pentingnya perempuan belajar mengenai segala aspek kehidupan. Islam mempunyai watak yang dinamis, yang selalu mendorong adanya gerakan pembaharuan. Maka tidak adanya budaya patriarki yang selalu mengunggulkan laki-laki. Namun harus diingat bahwa tujuan pembaharuan hukum Islam bukanlah untuk mengikuti atau meniru hal-hal yang ada di barat, tetapi dimaksudkan untuk membawa umat Islam ke jalan yang sesuai dengan ajaran hukum Islam. Dapat saya simpulkan dari materi hukum Islam di Indonesia itu adalah bahwa Islam itu sebagai agama mayoritas rakyat Indonesia yang dapat mempengaruhi pandangan hidup bangsa, termasuk dalam bidang hukum, kesetaraan, dan harkat dari derajat perempuan itu tersendiri. Eksistensi hukum Islam di Indonesia itu mempengaruhi pandangan hidup bangsa Indonesia, termasuk dalam bidang hukum kepemimpinan. Penelusuran hukum Islam dari aspek sejarah dapat ditelusuri dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Eksistensi hukum Islam yang hidup di kalangan masyarakat sendiri itu diakui oleh secara negara atau nasional. Kontribusi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional telah memiliki kekuatan yang normatif. Dengan kehadirannya semakin memperkuat wibawa hukum Islam di Indonesia. Seiring dengan perkembangannya zaman, persoalan hukum yang dipengaruhi oleh perubahan zaman memerlukan upayanya progresif berupa penemuan hukum baru yang menyetarakan antara laki-laki dan perempuan.